Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel Edukasi Vokasi bersama Rizaldi. Ya, video kali ini sedikit berbeda. Saya akan membahas di luar dari Excel, ya, tapi tetap masih keluarganya Microsoft Office. Ya, ini lanjutannya dari keluarga Microsoft Office dari video-video yang sebelumnya. Jika teman-teman lihat di channel saya, di videonya itu ada tentang Microsoft Word, kemudian ada Microsoft Excel, dan kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Office Access. Ya, Microsoft Office Access. Nah, pada dasarnya sub-sub aplikasi yang ada di Microsoft Office itu ada banyak, ya. Cuman standar yang wajib kita ketahui pada umumnya itu ada 4. Ya, ada 4, yaitu Microsoft Office Word, kemudian Microsoft Office Excel, kemudian Microsoft Office PowerPoint, dan yang terakhir adalah Access. Nah, dari keempat ini minimal kita mengetahui dasar terlebih dahulu, kemudian jika kita sudah mulai menguasai dasar-dasarnya, ya kita bisa mengupgrade lagi untuk mengetahui secara detail. Secara umum, ya Microsoft Office itu masing-masing tipenya, masing-masing jenisnya memiliki fungsi berbeda-beda, walaupun pada dasarnya tetap membahas tentang dokumen. Ya, kalau untuk Microsoft Office Word itu membahas tentang pembuatan surat, dokumen, ya, kemudian laporan, kemudian Excel untuk perhitungan, tabel segala macam bentuknya, kemudian PowerPoint untuk presentasi, ya, dan yang terakhir Access ini adalah untuk membuat database. Ya, apa itu database? Kita akan membahasnya ini sesaat lagi. Oke, stay tune. Tetap di channel ini, channel Edukasi Vokasi. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya, ya. Kita akan langsung masuk ke pembahasan tentang Microsoft Office Access. Nah, di sini Microsoft Office Access ini saya menggunakan untuk materi, ya, untuk materi itu saya menggunakan yang Access 2016. Ya, saya menggunakan Access 2016. Oke, Access 2016, sedangkan yang saya gunakan, ya, masih sama seperti yang di video-video sebelumnya, saya menggunakan Access 2019, ya. Tidak ada perbedaan, ya, sama semua. Penjelasan di video-video sebelumnya juga seperti itu, tidak ada perbedaan, hanya mungkin letaknya saja. Fungsinya masih sama. Oke. Nah, apa sih itu tadi saya sempat membahas tentang apa sih Access ini fungsinya untuk apa, gitu ya. Saya ada membahas tentang database. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu fungsi-fungsinya atau definisinya, terutama agar kita mengenal, mengetahui, dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, yang pertama, apa itu Microsoft Access? Ya, Microsoft Access ini adalah, kalau secara definisi, dia adalah program aplikasi basis data komputer relasional yang digunakan untuk merancang, membuat, mengolah berbagai jenis data dengan kapasitas yang besar. Nah, ini pengertian atau definisi dari aplikasi Microsoft Access itu sendiri. Kemudian, di sini ada bahasa yang namanya aplikasi basis data. Nah, apa itu basis data? Atau seringnya juga kita mendengar adalah database, ya. Nah, database ini secara definisi itu adalah tabel-tabel yang saling berelasi. Apa itu relasi? Ya, relasi itu adalah saling berhubungan. Nah, saling berhubungan berarti antara satu tabel dengan satu yang lainnya itu saling berhubungan. Ya, misalkan ada tabel 1, ini ada tabel 2, terus nanti ada tabel 3. Nah, ini saling berhubungan, terkoneksi dia. Nah, itu yang disebut dengan saling berelasi. Nah, antar tabel yang satu dengan tabel yang lain saling berelasi, ini sehingga sering disebut dengan basis data relasional. Nah, siapa yang bisa menghubungkan si tabel-tabel ini hingga dia disebut dengan tabel-tabel yang saling berelasi?
itu dihubungkan oleh suatu key, ya, atau kunci, yaitu kunci utama dan kunci tamu. Atau bahasa lainnya adalah primary key dan foreign key. Ini wajib dimiliki oleh masing-masing tabel yang ingin saling direlasikan atau ingin saling digabungkan, ya. Oke, kemudian nah, untuk tampilan database-nya, ya, untuk tampilan aksesnya, ya, untuk tampilan aksesnya ini seperti ini, ya. Ini seperti ini untuk di tampilan 2016. Jika kita sudah membuka workbook-nya atau tampilan utamanya, ya, di sini ada yang namanya Quick Access Toolbar. Ya, ini di bagian sebelah sini. Kemudian di bagian sebelah sini ada title bar. Title bar ini adalah menampilkan apa nama database kita, ya. Kemudian di sini ada Office button, tapi karena ini Office button ini untuk 2007, versi 2007, sedangkan yang ditampilkan ini adalah 2016. Kemudian ini ada close, kemudian masih ada ribbon. Nah, ini dia ribbon. Sama ya, jadi Microsoft keseluruhannya itu sama, ya, fungsi-fungsinya dan menunya saja mungkin berbeda letak. Oke, selanjutnya, nah, di tampilan ini, ya, di tampilan akses ini, ya, ada komponen utama objek yang harus kita pahami. Nah, harus dipahami, bukan dihafal, ya. Tinggal kita memahami, sama seperti di video-video saya sebelumnya, konsep dalam mempelajari komputer itu adalah memahami, jangan dihafal. Karena jika kita sudah memahaminya, maka kita otomatis kita terekam secara sendirinya untuk terhafal kita, gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah komponen utama yang pertama adalah jelas tabel. Nah, jelas tabel sebelum kita bahas, kita tahu konsepnya dulu ya. Yang pertama adalah database. Database itu apa? Database itu adalah kumpulan tabel. Nah, jadi banyaknya tabel inilah yang bisa membentuk sebuah database. Oke ya. Nah, itu satu konsep yang harus kita pegang terlebih dahulu supaya kita paham ya. Sekarang kita bahas tentang tabel. Nah, tabel itu adalah objek utama dalam database yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data sejenis dalam sebuah objek. Data sejenis ya dalam sebuah objek. Jadi kita ulangi lagi, tabel ini adalah objek utama dalam database yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data sejenis dalam sebuah objek. Ya, ingat ya, data sejenis dalam sebuah objek. Tabel sebagai tempat penyimpanannya. Nah, tabel itu terdiri atas field name, ya, field name dan record. Nah, apa itu field name dan record? Nah, ini tabel ya. Apa itu field name dan record? Field name ini adalah atribut dari sebuah tabel yang menempati bagian kolom. Nah, kita pahami dulu. Atribut dari sebuah tabel yang menempati bagian kolom. Ya. Kita pahami dulu ya. Yang kedua itu record. Record ini adalah isi dari field atau atribut yang saling berhubungan yang menempati bagian baris. Nah, ya, ingat kita simpulkan di sini bagian kolom, sedangkan yang sini bagian baris. Oke, kita dapat poinnya. Ada field untuk kolom, record untuk baris. Sekarang saya sedikit menggambarkan sebuah contoh yaitu tabel. Nah, ya, ini tabel. Di sini ada NIM, di sini ada nama, di sini kelas. Ya, kemudian di sini NIM-nya misalkan 20.01, 20.11.23 Andi, kelas AB,
ya, misalnya 1903, kemudian 201124 Budi, AB 1902, misalkan contoh. Nah, ini yang disebut dengan field name itu adalah judul kolomnya, yaitu NIM, nama, dan kelas. Ya, itu adalah atribut dari sebuah tabel yang menempati bagian kolom. Ini atributnya, NIM, nama, kelas, itu field name-nya. Nah, kemudian untuk ini isinya, ini yang 201, 201123, 201124, Andi, Budi, AB03, AB02, ini disebut dengan, nah ini tadi field ya. Nah, yang ini disebut dengan record. Ya, isi dari kolom atau menempati bagian baris. Ya, isi dari field adalah namanya record. Seperti itu ya. Jadi kita harus memahami dulu yang mana itu field, ya, yang mana itu record. Jadi sekarang mudah-mudahan Anda paham. Kalau kurang paham nanti bisa di komentar di kolom komentar video saya ini. Oke. Kemudian, nah, selain dari tabel, sekarang kita masuk ke objek yang kedua. Objek yang kedua itu adalah query. Nah, yang pertama tadi udah checklist, table. Yang kedua itu adalah query. Ya. Atau lebih sering kita dengar penggunaan kata query itu adalah di dalam bahasa pemrograman SQL, Structured Query Language, ya, bahasa Structured Query Language. Nah, query ini adalah bahasa untuk melakukan manipulasi terhadap database, ya. Untuk apa dimanipulasi? Untuk digunakan untuk menampilkan, mengubah, menganalisa sekumpulan data. Ya, jadi query ini adalah suatu bahasa yang terstruktur, ya, fungsinya untuk memanipulasi data yang ada di dalam database. Apa yang dimanipulasinya? Dia bisa menampilkan, bisa mengubah, dan bisa menganalisa. Nah, dari pernyataan memanipulasi data tadi, query terbagi menjadi dua. Ya, query itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah DDL, ya. Yang kedua adalah DML. Nah, untuk DDL ini digunakan DDL kepanjangannya Data Definition Language. Ini fungsinya digunakan untuk membuat atau mendefinisikan objek database seperti membuat tabel, relasi antar tabel, dan sebagainya. Nah, kalau menggunakan bahasa query-nya, structure query language-nya, ini bentuk umumnya adalah create. Saya ulang ya. Ini bentuk umumnya adalah create. Nah, create apa? Banyak ya, bisa create database, bisa create table, ya, untuk create, ya. Jadi dia data definition language, dia mendefinisikan, ya, bisa membuat, kemudian bisa membuat relasi, ya. Nah, kalau di dalam bahasa SQL-nya, kita bisa menggunakan create database. Contoh misalkan, di sini contoh mau membuat database akademik misalkan. Create database akademik. Titik koma. Nah, ini kalau menggunakan bahasa SQL. Ya, tapi nanti kita menggunakannya yang namanya Access. Jadi ini tidak membahas tentang SQL-nya. Nanti kalau ada di video saya satunya lagi, ya, di video saya yang lainnya, teman-teman bisa melihat yang namanya bagaimana cara membuat database dengan menggunakan MySQL. Nah, itu sama, nanti ini pembahasannya ada. Tapi kali ini kita fokus untuk membahas yang namanya Access, ya. Oke, yang kedua itu adalah DML.
ya. Data manipulation language. Nah, di sini definition, sedangkan di sini manipulation. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk memanipulasi database seperti menambah, mengubah, atau menghapus data, serta mengambil informasi yang diperlukan. Nah, ini memanipulasi. Ya, memanipulasi. Bisa menambah, add, nah, ya. Kemudian bisa mengubah, ini add atau insert ya. Update atau alter. Kemudian menghapus, delete, atau drop. Ya, drop. Kemudian mengambil, select. Nah, ini adalah query-querynya. Kita bisa gunakan untuk memanipulasi data tersebut. Nah, contoh add. Apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah data tabel, ya, data ke dalam sebuah tabel. Contoh misalkan tadi kita membuat database-nya akademik. Kemudian di dalam database akademik ada yang namanya tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa sudah pasti ada record-nya. Record-nya apa? Datanya. Berarti kita insert sesuai dengan field name-nya. Ya. Contoh data mahasiswa itu ada NIM, nama, kelas. Nah, data NIM, nama kelas itu, itulah yang kita isi, kita insert. NIM-nya 201, namanya Andi, kelasnya AB 1903, 1902. Itu yang disebut dengan insert, ya, menambahkan. Kemudian mengupdate atau mengubah. Contoh, ternyata di tengah jalan setelah kita mengisi data secara banyak, ternyata ada perubahan, misalkan pindah alamat atau pindah kelas, contoh. Nah, itu nanti kita bisa mengupdate, mengubah data berdasarkan field name-nya, kemudian bisa kita ganti berdasarkan field name sesuai dengan tabel apa. Seperti itu ya. Delete, ada dua juga, ada delete, ada drop. Kalau delete, ini biasanya khusus untuk menghapus record. Sedangkan untuk drop, ini menghapus keseluruhan. Bisa menghapus tabel, dan bisa menghapus database. Ya, drop ini secara keseluruhan. Nah, itu dia, secara keseluruhan. Oke, untuk query cukup. Selanjutnya, ya, satu lagi tadi ya, sudah menghapus, ada yang namanya select. Nah, select ini untuk menampilkan, ya, mengambil informasi, nih, mengambil informasi yang diperlukan. Tadi ada select terakhir kan? Select ini adalah untuk menampilkan, ya, menampilkan. Jadi select tadi ya untuk menambahkan, ya, untuk menambahkan, ya, untuk menambahkan data, ya, untuk menambahkan data. Contoh tadi kita masukkan sesuai dengan kolomnya, ya, untuk menambahkan data. Jadi untuk menambahkan data setelah kita insert, ya, ada keliruan tadi select ya, select ini untuk menampilkan, ya, untuk menampilkan data, ya. Contoh misalkan tadi data kita sudah lengkap, misalkan ada NIM, nama, kelas, gitu ya, NIM, nama, kelas. Jadi mau ditampilkan datanya, contoh misalkan kita pilih mau nama, NIM sama nama saja. Nah, tinggal kita masukkan select bintang from nama tabelnya, ya, nama tabelnya. Jadi terakhir mengambil informasi itu kita tinggal menampilkan select bintang from nama tabel, ya. Tabel. Oke, itu terakhir tentang DML-nya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, itu adalah form, ya. Yang ketiga adalah form.
Form ini digunakan untuk mengontrol proses masukkan data atau input, menampilkan data atau output, dan memeriksa kemudian memperbarui data. Nah, form ini dengan bahasa atau kata lain ini atau formulir ya. Form ini adalah formulir. Jadi bentuk simple dari tabel ya. Jadi sebenarnya kita bisa menginput atau memasukkan data ke dalam tabel ya agar tersimpan di database itu melalui form. Ya, kemudian bisa kita tambahkan lagi yang namanya tombol navigasi ya, baik itu tombol tambah, hapus, edit, update dan seterusnya. Itu ada di dalam form. Kemudian yang keempat itu adalah report ya. Yang terakhir objek utamanya adalah report atau laporan. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah selesai membuat form gitu ya untuk menampilkan data, kemudian report ini adalah fungsinya adalah mencetak data tampilan tadi yang berasal dari form ya sesuai rangkuman ya dan secara efektif untuk menampilkannya. Contoh misalkan di situ kita ada database akademik misalkan, di dalamnya ada tabel nilai. Kemudian kita membuat form untuk memasukkan nilai ya. Ada misalkan ini ada DB ya, kemudian di dalam DB ini ada tabel nilai. Kemudian di dalam tabel nilai ini kita ada form nilai. Kemudian form nilai endingnya adalah report. Berarti kalau reportnya dengan nama lain adalah KHS ya, kartu hasil studi. Nah, inilah yang disebut dengan report untuk ditampilkan dan fungsi dari form fungsi dari report tadi sudah menampilkan yang namanya nilai akhir. Ada yang itu tadi yang ada A, B, C, D. Kemudian yang terakhir ada indeks prestasi kumulatif. Nah, ini bisa kita buat dengan menggunakan report. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya tipe data. Ya. Tipe data di dalam Access juga ada, ya sering juga kita gunakan. Untuk di database di SQL itu juga lebih kompleks lagi. Tapi khusus untuk di Access hanya ada beberapa tipe ya yang wajib kita pahami, gitu ya. Ada 10 tipe data yang wajib kita pahami satu persatu. Contoh misalnya yang pertama, ya. Yang pertama itu adalah tipe data teks. Kalau untuk di Office 2003 sampai dengan 2007, tulisannya teks. Kemudian untuk di 2010 ke atas, biasanya itu sudah terbagi dua. Ada short text, ya, dan ada long text. Nah, short text dan long text ini adalah tipe data yang mewakili penulisan field ya alfanumerik. Nah, apa alfanumerik? Alfanumerik itu adalah gabungan dari huruf dan angka. Nah, biasanya bisa ditulis untuk nama, alamat, kode pos, telepon ya. Jadi teks ini secara umum kalau kita bingung mau menamakan tipe datanya dalam isi tabel, cukup kita pilih teks saja, baik itu short text maupun long text itu sama. Perbedaannya hanya kalau short text kita bisa memberikan pembatasan karakter. Nah, kalau untuk karakter standarnya terbatas sampai 255. Short text bisa kita batasi. Ya, bisa kita batasi. Misalnya mau berapa kita kasih dalam kurung. Sedangkan long text ya, ini sudah kita biarkan dia sampai maksimum. Jadi aman gitu ya. Ini dalam kurung ini penambahan kalau kita menggunakan SQL. Tapi kalau misalnya kita menggunakan Access, kita cukup mengatur yang namanya propertinya. Ya, propertinya tinggal kita ganti. Kemudian untuk yang kedua adalah memo. Ya, memo ini dapat menampung 64.000 karakter tiap fieldnya, tapi tidak bisa diurutkan. Ya, nah, memo ini jarang digunakan. Kemudian ada number. Nah, number ini digunakan untuk menyimpan data khusus tipenya numerik, berarti angka, yang digunakan untuk proses perhitungan matematis. Jadi kalau kita men-settingnya itu mengaturnya dengan tipe data numerik, kemudian kita ketikkan huruf,
di kolom tabelnya, pasti nanti akan terjadi error ataupun tidak terbaca, gitu ya. Yang ketiga, ini ada date and time untuk menampilkan waktu dan tanggal. Kemudian currency untuk menampilkan mata uang yang terinstal di dalam komputer kita, mata uang negara kita. Kalau terinstalnya itu rupiah, ya rupiah nanti yang nampil. Kalau dia belum ada kita setting, berarti dolar. Kemudian auto number, ini adalah tipe data yang otomatis mengurutkan dari 1 sampai seterusnya secara berurut. Jadi tidak perlu kita isi tabelnya, kolomnya tidak perlu kita isi, otomatis sudah ada. Kemudian ada yes, no, pilihan, jarang digunakan. Kemudian ada only object. Nah, apa only object? Ini dia. Digunakan untuk external object seperti bitmap atau file suara. Ya, biasanya untuk menginput data berbentuk gambar, bitmap ataupun voice suara. Kemudian ada hyperlink. Ya, ini untuk menghubungkan satu buah objek ke objek lainnya. Dan yang terakhir lookup wizard. Nah, ini tipe data untuk sebuah field, maka bisa memilih sebuah field dari tabel lain. Jadi wizard, lookup wizard ini hampir sama dengan penggunaan rumus Excel ya, pembacaan tabel, yaitu lookup, VLOOKUP. Jadi tidak terlalu jauh berbeda, fungsinya hampir sama. Nah, sekarang kita langsung buka programnya, ya. Kita langsung mengaktifkan. Contoh, saya akan membuka program Access yang ada di laptop saya. Ya, tinggal saya buka Access. Nah, di sini ada tampil Access yang saya gunakan adalah Access 2019. Nah, untuk tampilannya seperti ini, ya. Ada yang namanya blank dokumen, kemudian ada yang namanya template. Ini template-nya. Jika kita mau buat report, tinggal kita pilih yang mana yang sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita pilih blank database. Nah, begitu kita klik blank database, di sini kita diminta untuk membuat file nama database-nya, kemudian penyimpannya di mana? Penyimpanannya. Contoh saya buat di sini database akademik. Nah, kemudian saya langsung menyimpannya itu di folder. Ya, folder ini saya bikin di sini Access. Nah, saya simpan di sini. Lalu saya klik tombol create. Nah, ini adalah tampilan utama dari Microsoft Office Access 2019. Tampilannya tidak jauh berbeda dengan versi-versi sebelumnya, ya. Dia menampilkan preview satu tabel yang otomatis terbuka, tapi belum kita atur penamaan field-nya dan belum ada isi atau record-nya. Nah, oke. Kemudian untuk membuatnya kita bisa memilih yang namanya menu bar. Bisa memilih home, bisa memilih field. Ya, saya biasanya pilih home, kemudian di bagian views, saya pilih design view. Nah, begitu kita pilih design view, kita akan membuat satu buah tabel untuk mengisi database yang kita buat tadi. Berarti pertama sekali kita buat adalah tabel mahasiswa. Kemudian oke, ini dia langsung save ya, langsung nyimpan. Oke. Nah, masuk ke bagian setting property ya, settingnya. Kita lihat di sini ada field-nya, ada ID dan ada auto number untuk tipe data. ID ini adalah field name-nya, tipe data auto number ini tipe datanya. Bisa kita pilih. Nah, sekarang saya mau membuat contoh, kan mengisi buat kita udah buat tabel database akademik, kemudian tabel mahasiswa. Sekarang kita isi tabel mahasiswanya adalah isinya ada isi fieldnya adalah NIM. Ya, untuk tipe datanya saya buat di sini. Nah, ini tadi ya, ada short text, ada long text, ada number, large number, ada date, time, dan seterusnya. Di sini ada semua. Nah, untuk name saya buat short text ya. Kemudian untuk description itu opsional ya, boleh diisi boleh enggak. Tapi untuk pemula jika kita baru belajar saya sarankan untuk diisi ya.
Saya sarankan untuk diisi karena untuk mempermudah kita mengenali, oh ini field ini untuk apa gitu ya. Saya bikin di sini NIM itu nomor induk mahasiswa. Oke. Nah, tadi di sini kembali lagi ke tipe data NIM tadi, short text. Kita masuk ke field property, bisa kita atur berapa batasan dari karakternya. Kalau maksimalnya 255, untuk NIM, contoh misalnya NIM kita ada 10 digit, ya kita buat saja 10. Ya. Oke, selanjutnya untuk nama, sesudah ada NIM baru nama MHS, ya, atau nama mahasiswa ya. Nah, saya kasih sedikit informasi bahwasanya database ini adalah sensitive keys. Biasanya dia tidak akan membaca yang namanya karakter spasi, jadi lebih baik diganti dengan underscore. Kebiasaannya seperti itu untuk di bahasa SQL, Structured Query Language. Nah, untuk di sini saya juga buat saja pakai underscore. Kemudian nama mahasiswa, short text, field size-nya, kita buat ukuran nama orang ada berapa misalkan. Oke, kita batasin saja misalkan ada 30 karakter. Ya. Jadi kita buat di sini nama mahasiswa. Kemudian di sini kita isi setelah nama kita buat di sini alamat. Nah, alamat juga panjang ya. Kita kasih saja 150. Kita buat di sini alamat mahasiswa. Kemudian yang keempat itu adalah kelas. Ya. Kita buat di sini. Itu kelas karena kita udah tahu, udah kita kosongin aja. Baru kita buat di sini prodi. Nah, di sini kita kasih short text, ya. Ini kita buat program studi. Dan yang terakhir, misalkan kita buat tanggal lahir, contoh ya. Atau saya bikin TTL. Ya, TTL. Ini kita ganti menjadi date and time. Nah, di sini, oh jangan TTL ya, tanggal lahir aja ya. Kalau kita singkat TL. Nah, oke. Sini date time, ya, sini tanggal lahir. Kalau sudah, kita tekan Ctrl S atau kita save, ya, save di sini. Klik kanan pada tab table, kita save. Oke. Kemudian sudah kita save, klik kanan save. Kita masuk lagi ke sini, view. Kita pilih datasheet view. Nah, sudah berhasil kita membuat satu buah tabel mahasiswa dan field name-nya sudah kita masukkan. Di sini ada name, nama, alamat, kelas, prodi, tanggal lahir. Ya, nah ini terakhirnya tanggal lahir gitu ya. Nah, sekarang kita isi, misalkan tadi data NIM-nya kita batasi 10 digit ya. Coba kita buat 1902 berapa ya? 1951 123 misalkan. Namanya Andi. Alamat Jalan Gagak Hitam, Medan. Kelas AB 1903, prodi administrasi bisnis. Kemudian tempat lahirnya, karena dia date, kita otomatis langsung memilih ke sini.
Nah, misalkan kita buat di sini, ya kita buat. Nah ini, boleh kita ganti misalkan 1998 misalkan. Oke. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang coba kita buat lebih dari 10. Kalau 9 masih bisa ya. Kita buat 19, 41, 000. Ah, nih. Bunyi dia. Error kata dia. Karena sudah terbatas 10. Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mau masukin ke angka 11 sudah tidak bisa. Karena sudah kita batasi. Itu fungsi dari pembatasan karakter dari field property tadi. Kemudian kita buat di sini Budi, jalan-jalan, Medan. Kemudian kita buat di sini TK 1901, teknologi komputer, ya. Ini bisa kita gedein ya. Kemudian tanggal lahirnya kita buat di sini, anggap sama ya, base, bulannya saja beda. Oke, selanjutnya kita lagi masukkan 1961, Citra, jalan mundur, ya, angka 1902, akuntansi. Ini kita bisa buat manual dan bisa buat otomatis. Ini saya ketik manual saja. 1912. Oke. Contoh misalkan sudah ada 3 data, kita tinggal klik kanan save atau tekan Ctrl S untuk menyimpan data kita. Nah, ini selesai untuk membuat satu buah tabel. Ya. Kita lanjut lagi di video berikutnya tentang bagaimana cara merelasikan satu tabel ke tabel yang lainnya. Mungkin itu saja. Ya. Cukup dari saya. Kita lanjut di video selanjutnya. Tetap stay tune di channel Edukasi Vokasi bersama Rizaldi. Jangan lupa subscribe. Jika video ini bermanfaat, di komentar di kolom komentar, ya, komentari di kolom komentar. Jika bermanfaat lagi, silahkan di like, subscribe, and share ke teman-teman yang mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jika teman-teman mau request video pembelajaran apapun itu, boleh dibuat juga di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part selanjutnya.